Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin membahas sebuah artikel yang berjudul tentang Protocol for Packet Network Intercommunication. Nah, artikel ini ditulis oleh Vinton G. Sharp and Robert Eckhart, di mana artikel ini dipublikasikan pada tanggal 5 Mei 1974. Oke, dari artikel ini saya mengambil kesimpulan tentang sebuah problem di dalam artikel tersebut. Yaitu yang pertama, problemnya sebuah protokol di mana sebuah protokol yang dapat mendukung bagian sumber daya yang ada di berbagai jaringan paket switch, bahkan server dan klien atau dengan klien-klien yang lain. Jadi sama-sama dapatkan sumber daya yang sama gitu. Oke, yang kedua, dalam artikel tersebut sebuah protokol jaringan dapat mengatasi masalah seperti transmission failure, sequencing, flow control, end-to-end error checking, and create and destruction of logical process to process connection. Jadi kalau di bahasa Indonesia adalah sebagai mengatasi masalah seperti kegagalan transmisi, pengurutan, buffering kayak gitu-gitu, kontrol aliran, pemeriksaan kesalahan dari ujung ke ujung, maksudnya dari ujung ke ujung antara misalkan server ke klien seperti itu, dan membuat serta penghancuran koneksi proses ke proses yang logis. Research question. Nah, dari artikel tersebut saya memiliki sebuah pertanyaan, jenis protokol seperti apa sih yang dapat digunakan agar dapat mendukung pembagian sumber daya ke berbagai jaringan packet switch. Nah, yang kedua, jenis protokol yang dapat mengatasi problem-problem yang sebelumnya saya sebutkan itu seperti apa gitu. Terus yang ketiga, apakah antarmuka harus memperhitungkan perbedaan antara host? Jadi host itu seperti sekumpulan sumber daya komputer atau lebih di packet switch atau kumpulan media komunikasi yang menggunakan packet switch ya. Atau tingkat proses dengan mengubah konvensi sumber menjadi konvensi tujuan yang sesuai. Yang keempat, permasalahan pada penerapan sistem gateway, karena gateway harus memahami alamat host sumber dan tujuan. Jadi antara sumbernya dan tujuannya antara, misal contohnya seperti antara klien dan server, kan sumbernya berbeda nih, host antara sumber dan klien itu kan berbeda ya. Nah, ini gateway-nya seperti apa gitu. Informasi ini harus tersedia dalam format standar di setiap paket yang tiba di gateway. Informasi ini terdapat dalam header internetwork yang diawali dengan paket oleh host sumber. Dan untuk riset metodenya, yang pertama, dalam artikel ini saya melihat penulis melakukan tinjauan-tinjauan dari data review dari artikel sebelumnya. Sebelum dia membuat artikel ini, dia membuat review dan tinjauan-tinjauan. Yang kedua, metode yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini ada metode perbandingan antara beberapa protokol packet switching, di mana dia mengikuti tinjauan-tinjauan yang dia lihat di artikel-artikel sebelumnya yang ditulis oleh pendahulunya. Penulis memberikan penjelasan singkat tentang dari artikel-artikel sebelumnya, yang mana dalam artikel tersebut menurut penulis kurang baik dalam melakukan pembagian sumber daya komputer, yang mana dalam artikel-artikel sebelumnya menurut penulis hanya mengatasi sebuah masalah komunikasi yang ada dalam sebuah jaringan yang sama. Jadi menurut penulis di artikel yang sebelum-sebelumnya yang setelah dia tinjau dan dia review, dari artikel tersebut ini hanya mengatasi sebuah masalah komunikasi yang sama. Jadi antara jaringan yang sama, bukan jaringan yang berbeda-beda atau multiplex gitu, atau multi jaringan lah gitu, atau banyak jaringan. Jadi hanya seperti apa ya, local host aja gitu, di lokal LAN, jaringan LAN lah seperti itu gitu. Nah, yang keempat, penulis menjelaskan fungsi dan kelemahan dari gateway tersebut dalam artikel ini. Jadi dalam artikel ini dia juga menjelaskan fungsi dan kelemahan gateway gitu. Nanti ada yang mana sebagai antarmuka antar jaringan dan mendiskusikan perannya dalam protokol dan peranan gateway pada protokol packet switch.
Yang kelima, penulis mengajukan sebuah langkah penting berikutnya agar menghasilkan spesifikasi protokol yang rinci, sehingga dapat dilakukan beberapa percobaan awal eksperimen, yang mana eksperimen ini diperlukan untuk menentukan beberapa parameter operasional, misalnya seberapa sering dan seberapa jauh paket benar-benar tiba, ya, jenis penundaan, apa yang ada di antara pengakuan segmen, berapa batas waktu transmisi ulang yang seharusnya dari protokol yang diusulkan. Nah, ini yang kelima ini dimaksudkan, jadi penulis dalam artikel ini mengusulkan sebuah eksperimen yang harus dilakukan pada sebuah organisasi atau orang-orang yang membaca artikelnya dia, melakukan percobaan awal gitu dari protokol-protokol yang dia usulkan untuk melihat apakah batasan waktu transmisi itu berapa, seperti itu, penundaan apa yang diantara pengakuan segmen, seperti itu. Oke, jadi intinya yang kelima ini penulis mengajukan sebuah proposal, seperti menunjukkan sebuah proposal eksperimen. Oke, nah untuk resultnya yang pertama gateway. Jika fragmentasi harus dilakukan, yang terbaik adalah melakukan saat masuki jaringan berikutnya di gateway, karena hanya gateway ini dan bukan jaringan yang harus mengetahui parameter ukuran paket internal yang membuat fragmentasi diperlukan. Gitu. Jika gateway memecah paket, yang kedua, jika gateway memecah paket masuk menjadi 2 atau lebih paket tersebut pada akhirnya harus diteruskan ke host tujuan sebagai fragmen atau disusun kembali untuk host. Dapat dibayangkan seperti yang penulis gambarkan ya. Dia membayangkan bahwa seorang mungkin menginginkan gateway untuk melakukan perakitan ulang untuk menyederhanakan tugas host atau host tujuan. Jadi di sini ada host tujuan sama host tujuan ini client, atau bisa dibilang client, bisa dibilang tergantung yang mana yang duluan ya, ngirim data gitu. Atau proses dan tadi sampai host tujuan atau proses dan atau untuk memanfaatkan ukuran paket yang lebih besar. Penulis mengambil posisi bahwa gateway tidak boleh menjalankan fungsi ini karena pemasangan kembali gateway dapat menyebabkan masalah buffering yang serius, potensi kebuntuan, keharusan bagi semua fragmen paket untuk melewati gateway yang sama, dan peningkatan penundaan dalam transmisi. Selain itu, gateway saja tidak cukup menyediakan fungsi ini karena gateway akhir mungkin juga harus memecahkan paket untuk transmisi. Oleh karena itu, host tujuan harus siap melakukan tugas ini. Yang kedua, proses level communication atau proses level komunikasi. Nah, ini menyangkut tentang TCP. Jadi dalam hal ini TCP yang menyediakan the multiplex dan pengiriman segmen proses tujuan harus menghindari intervensi antar proses. Lalu yang kedua, address format. Nah, format alamat. Dalam masalah address format dapat disesuaikan dengan port, karena port juga merupakan sebagai penanda aliran pesan yang terkait dengan suatu proses. Nah, TCP address, pengamatan TCP terkait erat dengan masalah perutaan karena host atau gateway harus memiliki host atau gateway tujuan yang sesuai untuk paket internet network keluar. Selanjutnya, port addressing. Setiap sistem operasi memiliki cara internetnya sendiri untuk mengidentifikasi proses dan port. Penulis berasumsi bahwa 16 bit cukup untuk berfungsi sebagai pengidentifikasian port internet network. Proses pengiriman tidak perlu mengetahui bagaimana identifikasi port tujuan akan digunakan. Nah, jadi setiap OS itu sebenarnya udah memiliki pengalamatan untuk port-port yang ada di dalam komputer atau hardware yang ada di komputer atau laptop lah gitu. Oke. Lalu connection and association. Nah, sebagian besar pemikiran tentang komunikasi proses ke proses dalam jaringan paket switch telah dipengaruhi oleh sistem telepon. Protokol host to host untuk ARPANET berhubungan secara eksplisit dengan pembukaan dan penutupan koneksi simplex antar proses. Yang terakhir, connection free protocol with association.
Nah, di ARPANET itu sendiri menurut penulis, pemrosesan pesanan antarmuka IMP atau IMP tidak harus membuka dan menutup koneksi dari sumber ke tujuan alasannya gitu. Jadi dari sumber ke tujuan ini tidak harus membuka atau menutup koneksi. Jadi di loss saja melalui ARPANET ini gitu. Alasannya itu koneksi selalu terbuka karena seperti yang tadi saya bilang, koneksi selalu terbuka karena alamat setiap sumber dan tujuan tidak pernah dipindahkan. Dalam prosesnya, alamat port yang dapat digunakan berkali-kali dapat menimbulkan penumpukan pada alamat port. Dan untuk alamat port sendiri ditentukan oleh sistem operasi. Ini seperti yang saya bilang sebelumnya di connection and association, sehingga penumpukan alamat port tidak dapat dihindarkan dan dalam proses ini dikhawatirkan akan menimbulkan penghapusan data. Dalam hal ini penulis memberikan alternatif. Nah, di sini penulis memberikan sebuah alternatif untuk menghambat sebuah penumpukan dan penghapusan data. Dalam dua proses dalam pengiriman satu pesan menyebabkan masing-masing TCP mengoleskan pasangan RCB atau TCB di kedua ujung yang bertemu dengan data yang dipertukarkan dan kemudian menghilang. Jika overhead, pembuatan dan pengancaran RCB yang kecil, protokol seperti itu mungkin cukup untuk sebagian besar pengguna bandwidth rendah. Jadi diakalinya dengan menggunakan RCB atau TCB gitu. Oke, sedangkan landasan teorinya atau teori yang basic kalau penulis saya lihat itu yang pertama di situ ditulis dari teorinya, keunggulan, kelemahan dan teknik pada protokol packet switch. Nah, oke. Komen dari saya pribadi, dalam sebuah protokol packet network diperlukan sebuah protokol yang dapat mengatasi masalah-masalah dalam transmission failure, sequencing, flow control, dan the create and destruction of process to process association. Dari masalah tersebut diperlukan sebuah protokol sederhana, yaitu paket jaringan individual seperti yang diusulkan dari penulis artikel ini untuk mengatasi hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan di atas. Oke, terima kasih. Sepertinya ini pembahasan saya dalam merangkum atau mereview sebuah artikel yang ditulis oleh Vinton G. Graff and Robert Ekan. Jadi sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.